Ferrattiferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo sahabat Ferrattiferro, balik lagi bersama gua Norman Nawi sebagai barista trainer PT Indotara Persada yang udah kalian tunggu-tunggu konten gua pastinya. Di sini gua masih mau menjelaskan tentang FCR03WT, walaupun ternyata di video gue yang sebelumnya, oh ya, buat yang penasaran lu bisa tonton lagi aja tentang spesifikasi mesin roasting FCR03WT ini. Nanti untuk linknya gua taruh di description below, lu bisa langsung klik aja. Jangan lupa subscribe-nya juga. Yang pasti, walaupun sebenarnya di situ gue udah menjelaskan bagaimana cara ngerosting yang baik dan benar versi gue, tapi kurang lebih secara materi universalnya cara ngerosting yang baik dan benar itu seperti itu. Gue akan menjelaskan lagi gimana cara ngerosting dan step by step penggunaan dari FCR03WT. Buat lo yang masih penasaran, buat lo yang udah nungguin, lo standby terus di sini. Tungguin ya. Oke, buat sahabat Ferrattiferro yang udah penasaran bagaimana cara penggunaan dari mesin roasting FCR03WT, walaupun ini sebenarnya metode ini tidak berlaku di FCR03WT aja, hampir semua varian mesin roasting di Ferrattiferro cara penggunanya kurang lebih step by stepnya hampir sama aja. Untuk regulatornya sebisa mungkin regulatornya lu pakai yang high pressure, itu cukup penting banget untuk lu siapkan. Jadi untuk regulator gasnya ini sebisa mungkin lu jangan asal-asalan gitu, jadi lu siapkan regulatornya yang high pressure gitu, karena nih mesin roastingnya lumayan kencang nih apinya gitu kan. Setelah itu di bagian belakang blok elektrikalnya ini ada saklar MCB nya, lu tinggal naikin aja. Nah ketika udah muter begini, operasinya tinggal lu klik aja. Setelah itu si kenup sebutannya kenup gasnya ini bisa lu naikin dulu sedikit. Tujuannya untuk mancing aja, untuk ngebuka jalur gasnya aja agar dia masuk ke pematiknya gitu. Lu tinggal putar sedikit aja dulu. Setelah itu untuk nyalain apinya atau buat ngejetrekin apinya, lu bisa langsung klik aja bagian start. Dan jangan lupa di sini kan ada kaca untuk mantau si apinya nih. Lu sambil perhatiin juga untuk mengatur suhu yang lu perluin gitu kan. Nah ini sambil nunggu, nah ini apinya udah nyala. Lu tinggal sesuaikan aja, lu mau starting heatingnya di berapa derajat. Kalau untuk gua pribadi, gua starting heatingnya itu gua langsung di 180 derajat. Ini tinggal lu putar terus aja sampai suhu yang lu butuhin. Oke, 150 aja. Dan setelah itu, oh ya, pastiin juga untuk proses heating awal itu, untuk flow meternya ini, lu tutup dulu. Jadi supaya si drum di dalam mesin ini itu bener-bener panasnya itu pure panas api gitu. Jadi nggak lu tutup aja. Semua part-part yang sekiranya ada oksigen atau ada angin yang bisa masuk itu lu tutup aja. Kayak di sini kan hooper ini ada penyangganya. Ini bisa dibuka tutup. Nah ini juga sama, lu tutup juga. Setelah itu juga ini pembukanya juga lu tutup. Habis itu lu tinggal lu tungguin aja sampai di starting suhu berapa yang lu perluin. Karena di sini gua mau profile roastingnya medium to dark, jadi gua untuk startingnya itu di 190 derajat. Nah di sini gue ngerosting start itu dari 2,5 kilo ya, walaupun sebenarnya untuk FCR03WT ini itu daya tampungnya itu bisa maksimal 4 kilo. Tapi di sini karena gue mau roasting nyantai aja, jadi gue startnya itu di 2,5 kilo aja. Nah kalau misalkan ini udah 190 derajat atau berapapun suhu yang profile yang lu butuhin, yang pasti ini untuk flow meternya itu lu buka dulu setengah. Sorry, ini gue masukin dulu. Binnya di hooper. Oke, setelah itu jangan lupa juga untuk flow meternya dibuka dulu setengah. Setelah itu udah tinggal lu buka
penada hoopernya, pastiin semuanya udah masuk. Oh ya, jangan lupa juga untuk nyalakan timernya, karena di sini kita menyediakan display time-nya atau roasting time-nya supaya lu punya stopwatch lah gitu bahasa gampangnya. Jadi untuk roasting time-nya pun di sini gua di 6 sampai 7 menit. Walaupun ini sebenarnya nggak bisa jadi acuan juga ya, nggak bisa jadi patokan. Nah di sini gua udah first crack, udah 207 juga. Ini untuk flow meter gua bakal naikin ke angka 8. Untuk suhunya bakal gua turunin ke 100 derajat. Nah untuk roasting time-nya itu sekitar 6 sampai 7 menit. Tinggal gua perhatiin aja di knob check-nya. Di sini sih udah impression crack banget, jadi udah meletup kayak popcorn. Untuk coolingnya jangan lupa dinyalain juga. Keluar ya. Oke, kalau sekiranya lu masih mau lanjut ngerosting lagi, lu bisa langsung tutup dan lu bisa masukin lagi juga green bean-nya. Karena di sini gua untuk ngerosting santai, jadi gue cukup sekali ngerosting aja. Kalau lu mau seperti gua juga untuk sekali atau 2 kali juga, ini jangan lupa untuk suhunya diturunin. Kalau perlu juga dimatiin aja. Di sini ada button stop, lu tinggal tutup aja. Dan lu tinggal nunggu si processing roastingannya di tahapan cooling. Oke sahabat Ferrati, ini masa coolingnya udah selesai buat gua. Jadi masa coolingnya sekitar 1 menitan. Ini gua keluarin dulu ya, biar enak gua ngejelasinnya. Oke, dan jangan lupa juga untuk matikan proses coolingnya di tombol button cooling. Di sini untuk roastingan kita hari ini medium to dark sudah selesai, dan ini kopi bakal gua ini sedikit tambahan juga buat sahabat Ferrati. Jadi kopi kalau habis beres roasting itu baiknya jangan langsung dikonsumsi gitu. Jadi after proses roasting itu ada yang namanya proses resting dan juga degazing. Proses resting itu yang pasti adalah mengistirahatkan dulu kopinya. Jadi benar-benar walaupun udah kita cooling, tetap sebisa mungkin dia harus suhu ruangan gitu. Jadi benar-benar dia dipastikan harus adem, benar-benar udah dingin gitu kan. Setelah itu masuk ke proses degazing. Nah, untuk masa degazingnya itu 7 sampai 8 hari, walaupun nanti tinggal dicek berkala aja gitu kan. Karena tujuan gua degazing 7 hari itu biar bitternya nggak terlalu bold gitu. Oke sahabat Ferrati Vero, mungkin gitu aja rangkaian step by step atau panduan yang udah gue jelasin, cara ngerostingnya, cara pemakaiannya, cara penggunaannya. Akan tetapi ini perlu kalian notes nih, mesin roasting itu perlu yang namanya maintenance. Walaupun sebenarnya maintenance ini kita terbagi 2, ada maintenance ringan dan maintenance besar. Oke sahabat Ferrati Vero, buat yang udah nungguin pada bagian ini gimana cara perawatan dan cara maintenance ringannya, maintenance dailynya, khususnya buat kalian yang penggunaan mesin roastingnya cukup intens ya, misalkan kayak sehari bisa 30 kilo, 40 kilo atau mungkin bahkan lebih. Ini yang benar-benar wajib kalian harus lakuin yang namanya maintenance dailynya. Pada di bagian belakang mesin roasting ini itu ada dia semacam penampung skim tank yang kita tahu dari namanya aja. Skim tank itu dia penampung untuk kulit-kulit ari pada green beans yang terkelupas, atau mungkin sisa-sisa green beans yang di fat itu yang terkelupas pada saat proses ngerosting. Oke sahabat Ferrati Vero, jadi kurang lebih seperti itulah maintenance daily atau maintenance ringan, khususnya buat kalian yang cukup intens dalam pemakaian si mesin roasting ini. Ini benar-benar wajib banget kalian lakukan. Dan mungkin kalau kalian takutnya kalian lupa, gue ingatkan lagi bahwa maintenance ini terbagi 2. Itu ada maintenance daily atau maintenance ringan yang tadi udah gue jelaskan, dan ada juga maintenance besar yang dimana benar-benar total kita bongkar, kita bersihin, kita instalasi ulang gitu kan, mulai dari panbelnya, mulai dari bearingnya, mulai dari katup gasnya, dan
berbagai macamnya, dan itu yang dilakukan oleh tim teknisi atau tim ahli. Buat kalian yang mau mendatangkan tim teknisi untuk perawatan besar mesin roasting, kalian bisa langsung hubungin aja tim after sales kita di www.indotara.co.id. Kalian bisa chat aja di situ, kalian calling aja langsung tim after sales kita untuk mendatangkan tim teknisi atau tim ahli untuk membersihkan atau maintenance besar si mesin roasting FCR03WT ini. Oke sahabat Verity-Vero, mungkin segitu aja, kita sudah ada di penghujung acara anjir, atau mungkin di akhir-akhir sesi, dimana yang kita bahas hari ini adalah cara penggunaan, cara perawatan, cara maintenance, dan cara ngerosting versi gua yang mungkin bisa kalian ikutin, bisa jadi kalian tambahan bahan referensi kalian juga. Dan buat kalian yang punya banyak pertanyaan mengenai Verity-Vero khususnya gitu kan, tentang pergantian spare part, tentang case trouble pada mesin kalian, kalian bisa tulis aja semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk ikutin akun-akun kita ada di TikTok, ada di Facebook, ada di Instagram, juga di X. Dan gue juga nggak pernah bosen untuk ingatkan kalian untuk support channel YouTube ini, support gua supaya gua bisa ketemu dengan kalian lagi. Cukup kalian dengan like, comment, subscribe, share juga di media sosial kalian, di WhatsApp grup kalian juga boleh, nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan tentang review-review updatean khususnya di permesinan kopi Verity-Vero Indonesia. Oke sahabat Verity-Vero, mungkin segitu aja yang bisa gue jelaskan pada kalian di video kali ini. Balik lagi, buat kalian yang masih punya pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih guys, bye-bye.